Halo, shalom semua. Apa kabar? Hari ini saya Putra dipercaya untuk sharing di acara Go Sharing Live yang selalu tayang di setiap hari Rabu di minggu ke-1 dan minggu ke-3 di Instagram Go Bogor dan di channel YouTube Go Bogor Online Service. Oke, rekan-rekan semua, hari ini saya mau sharing tentang perenungan saya pribadi. Judulnya saya beri tema yang saya sharingkan hari ini judulnya ketekunan. Sharing hari ini cukup ringan dan sederhana karena menurut saya ketekunan ini kata-kata yang sederhana tapi sangat sulit untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, saya percaya untuk rekan-rekan semua pasti mendengar kata ketekunan, tekun, itu adalah kata-kata yang biasa, yang lumrah sering kita dengar. Nah, tapi jika dikorelasikan dalam kehidupan sehari-hari, pastinya di era teknologi saat ini ya, serba instan, serba cepat, serba mudah, kita pasti ingin segala sesuatunya menjadi lebih instan. Tapi pada faktanya, dalam kita menjalani kehidupan kita, Tuhan selalu ingin kita melewati sebuah siklus yang bisa kita sebut dengan namanya proses. Tuhan itu sangat suka dengan proses. Setiap kehidupan kita pasti kita melalui setiap proses macam-macam ya, prosesnya ada yang panjang, ada yang pendek, ya semuanya tergantung dari rencana Tuhan itu sendiri untuk hidup kita. Nah, dari yang namanya proses tersebut ada satu kata yang menjadi bekal yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu menjadi orang yang tekun. Nah, ada firmannya ya rekan-rekan ya. Jadi di dalam firman Tuhan ini menariknya ternyata banyak menyinggung kata-kata ketekunan atau sikap hati yang tekun ini. Saya buka firmannya di Ibrani 10 ayat 36. Bunyinya, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Di ayat lainnya juga ada membahas ketekunan, rekan-rekan, yaitu di Kolose 1 ayat 23a. Bunyinya, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jadi ketekunan itu sikap hati kita di mana kita tetap bertahan, pantang menyerah, terus setia dalam firman Tuhan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertanyaannya rekan-rekan semua, seberapa tekun kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari melalui proses-proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Pastinya semua berbeda-beda ya. Tapi permasalahannya, tanpa ketekunan, pastinya kita akan mudah rapuh, mudah hancur, dan akhirnya kita menganggap bahwa ya Tuhan tidak ada dalam hidup saya. Lebih umumnya mungkin kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan lingkungan sekitar, dan pada akhirnya kita tidak setia pada proses yang sebenarnya melalui proses itu Tuhan membentuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, pastinya melalui ketekunan Tuhan juga mau mengajarkan kita sebuah mentalitas yang pantang menyerah, yang kuat, yang ketika ada saat datang cobaan, godaan dari iblis, kita tahu kita bisa berpegang teguh pada firman Tuhan. Seperti yang dibahas tadi ya di ayat Ibrani yang tadi saya bacakan, saya ulangi lagi ya. Di Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan. Di sini firman Tuhan sudah sebutkan bahwa kita memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi Tuhan sendiri sudah mengingatkan kita bahwa kita perlu menjadi orang yang tekun. Nah, tekun ini berbicara sikap hati dan kesetiaan kita terhadap kita melakukan setia kita terhadap proses yang telah Tuhan berikan. So, jadi untuk rekan-rekan semua, tekun ini bukan sesuatu yang gifted ya, sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, tapi ini merupakan sikap hati, which is ini adalah keputusan hati kita untuk mau menjadi orang yang tekun atau tidak. Nah, sebelum masuk ke penutup, ada sedikit firman juga yang mau saya sampaikan, ada di Roma 5 ayat 3-4. Bunyinya, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. So, jadi rekan-rekan semua, ikut Tuhan bukan berbicara kesengsaraan, tetapi pada faktanya memang kita setiap manusia itu pasti selalu melewati setiap proses kehidupan. Kita nggak mungkin ya dari lahir sampai akhir hidup kita
hidupnya selalu mujur dalam tanda kutip ya, selalu naik. Dalam arti tidak ada proses kita turun, up and down-nya kehidupan. Saya rasa pada umumnya semua manusia mengalami itu, bahwa kita selalu mengalami yang namanya up and down kehidupan. Ketika kita hidup dalam kehidupan yang baik, yang normal, tapi kadang juga kita diproses oleh Tuhan. Kita punya masalah dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan lain hal sebagainya. So dari situ Tuhan ingatkan di ayat Roma tadi bahwa dalam kesengsaraan kita juga melahirkan sebuah ketekunan. Jadi rekan-rekan semua yang saat ini merasa banyak masalah, yang sedang struggling dengan kehidupannya, ingat masalah ini membuat kita menjadi lebih tekun lagi untuk mengenal Tuhan, membaca firman Tuhan, setia pada janji-janjinya Tuhan, dan di dalam ketekunan itu melahirkan kalau di Roma 5 ayat 3 di ayat 4-nya tahan uji, yang dimana tahan uji menimbulkan pengharapan. Oke, teman-teman, sedikit pesan saya, terus tetap menjadi orang yang tekun, fokus kepada Tuhan. Kita anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak yang tangguh, yang kuat dalam melewati setiap proses kehidupan kita. Karena Tuhan mau menjadikan kita seseorang yang tangguh, anak-anak yang tangguh, tahan uji, berpengharapan pada Dia, dan kuncinya adalah tekun. Ada ayat penutup terakhir untuk rekan-rekan semua di Matius 25 ayat 21, bunyinya, maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. So teman-teman, tetap tekun, tetap semangat dalam menjalani kehidupan, melewati setiap proses yang Tuhan berikan. Pastinya Tuhan akan memberikan kita kepercayaan lebih besar ketika kita percaya pada perkara-perkara yang kecil, proses-proses yang kecil yang Tuhan berikan pada kita. Oke, itu aja yang mau saya sharingkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.